teman-teman yang gak habis pikir, baju yang dipakai Prabowo dalam video mirip dengan baju yang dikenakan saat bertemu Jokowi. Apakah ini tanda Prabowo dijebak Jokowi atau emang murni keinginan dia sendiri? Nonton nggak videonya? Itu sebagai pribadi. Satu kata pun nggak ada keluar sebagai ketum Gerindra, nggak ada. Coba ditonton dulu makanya baru ngebela. Jangan cuma giring-giring opini nggak jelas, apalagi sampai nyebut ini editan AI. Setelah lihat foto ini dan video kemarin ketika Pak Prabowo mempromosikan Lutfi Tadsyasin, jujur aja saya sangat kecewa dengan Pak Prabowo. Kecewa karena di samping Pak Prabowo terbukti tidak netral, yang ada di bayang-bayang saya sekelas Prabowo, presiden negara besar sekelas Republik Indonesia yang harusnya duduk bareng sama Vladimir Putin. Lah ini malah membuat video mempromosikan cagup sekelas Lutfi. Jika kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kita bahas lagi ya soal Pak Prabowo yang memberi dukungan kepada calon gubernur Jawa Tengah, yaitu Ahmad Lutfi ya, yang sekarang lagi rame banget. Kenapa sih Pak Prabowo kok seperti ini? Kan Bapak sendiri yang mengatakan bahwasanya Bapak tidak mau ikut campur soal pilkada. Tapi belum genap 100 hari, Bapak malah justru blunder dengan kata-kata Bapak sendiri. Ya teman-teman semua, akhirnya banyak banget ya netizen yang mencoba untuk mengomentari video dari Pak Prabowo tersebut. Kapan sih sebenarnya Pak Prabowo buat video tersebut? Apakah ini ada kaitannya dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di Solo tanggal 4 November 2024 kemarin? Atau bagaimana? Coba kita ulas dari sisi lain ya teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu nih komentar dari Hasan Nasbi yang mengatakan bahwasanya Hasan Nasbi menjelaskan bahwa ajakan itu Prabowo sampaikan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Tapi rasa-rasanya gimana ya teman-teman semua? Karena yang namanya jabatan presiden itu sudah melekat dalam diri Pak Prabowo. Mau bagaimanapun Pak Prabowo sudah dilantik. Tidak bisa memisahkan antara Pak Prabowo dan juga jabatan yang melekat pada dirinya, yaitu seorang presiden Republik Indonesia. Kalau kita melihat hal ini sama halnya kita melihat kemarin Pak Jokowi saat ikut cawe-cawe di Pilpres, yang dimana banyak juga dari berbagai kalangan yang memprotes hal itu. Tapi kenapa kok malah justru Pak Prabowo mengikutinya gitu? Dan ini sangat disayangkan sekali. Karena hari ini rakyat itu sangat berharap kepada Pak Prabowo, di mana Pak Prabowo bisa lain daripada Pak Jokowi. Maka dari itu tinggalkanlah aroma-aroma Pak Jokowi dari diri Anda, Pak Prabowo. Nah, oke teman-teman semua, sekarang kita lihat dulu foto yang ini. Di sini terlihat ya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Ini ketika Pak Prabowo menyempatkan mampir bertemu dengan Pak Jokowi, yang akhirnya beliau-beliau ini makan malam di suatu restoran. Tapi di sana Pak Prabowo mengatakan kepada wartawan bahwasanya ini bukan pertemuan politik, ini sekedar mampir bertemu kawan akrab saja gitu ya, bercanda gitu, tapi selama 1 jaman. Dan kita di sini bisa lihat ya baju yang dikenakan oleh Pak Prabowo dan baju yang dikenakan oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang kita lihat gambar yang selanjutnya. Nah, di sini tampak ya beliau-beliau ini berada di satu ruangan. Tapi gue gak bisa mastiin ya apakah ini dalam satu momen atau gimana. Tapi kalau melihat pakaian dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ini rasa-rasanya memang tanggal 4 kemarin waktu Pak Prabowo mendatangi rumah Pak Jokowi. Kita bisa lihat ya di sini mereka sedang duduk berempat dan sedang mengobrol. Kita lihat lagi gambar selanjutnya. Nah, di sini terlihat ya beliau ini berdiri kan. Di sini ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, dan juga ada calon gubernur dan wakilnya. Kalau kita melihat dari baju-baju yang beliau kenakan, itu sama persis dengan yang ada di dalam video. Kalau begitu, ini asumsi gue pribadi ya, berarti waktu Pak Prabowo mendatangi rumah Pak Jokowi, Pak Prabowo diminta untuk, nah di sini nggak tahu nih, apakah Pak Prabowo diminta atau memang Pak Prabowo punya inisiatif sendiri untuk mempromosikan calon gubernur dan wakilnya. Tapi kalau melihat dari videonya, di situ ada rasa-rasa ketegangan dan gimana gitu, ngelihat Pak Prabowo seperti tidak luas, tidak lepas gitu. Ya nggak sih teman-teman semua? Nah sekarang
Kita lihat ya komentar daripada netizen. Ini dia videonya. Saya sedih dan gak habis pikir bagaimana bisa seorang presiden yang dikenal sebagai macan Asia malah membuat video dukungan untuk salah satu calon dalam pemilihan gubernur. Saya memohon. Malah kata-katanya pakai mohon-mohon segala, sekelas presiden kok begini? Tentang pilkada, sudah berpilkada kita serahkanlah kepada junior-junior itulah. Siapapun yang dipilih gak ada masalah, nggak ada kita silakan. Ini sungguh sangat menyedihkan. Presiden itu harusnya netral dan berlaku sebagai negarawan, bukan malah ikut kubu-kubuan. Katanya lawan kita antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Tapi kok malah menciptakan keributan dari dalam. Dan yang gak habis pikir, baju dipakai Prabowo dalam video mirip dengan baju yang dikenakan saat bertemu Jokowi. Apakah ini tanda Prabowo dijebak Jokowi atau emang murni keinginan dia sendiri? Menurut kalian gimana guys? Dalam konteks video, Pak Prabowo bukan sebagai presiden karena nggak pakai pin. Kata siapa? Udah lihat belum full videonya? Justru di awal video, Pak Prabowo bilang kok sebagai presiden dilantiknya kapan, siapa yang lantik, wakilnya siapa, ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, ingin membuat sinergi lah ini itu antara pemerintah pusat dan daerah. Saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pada tanggal Oktober 20, kami telah dengan resmi dilantik. Nonton nggak videonya? Itu sebagai pribadi. Satu kata pun nggak ada keluar sebagai ketum Gerindra, nggak ada. Coba ditonton dulu makanya baru ngebela. Jangan cuma giring-giring opini nggak jelas. Apalagi sampai nyebut ini editan AI. Coba kalau ngebela itu biasakan pakai data. Biar gua juga bingung tuh gimana ngejelasinnya. Kan kalau gini kan terlalu gampang. Ada pembelaan nggak? Gua tunggu ya di komen ya. Kalau perlu stage ini video ya. Ini kenapa sih foto di sini nih? Kenapa formasi baju Pak Prabowo, formasi baju Pak Lutfi, Gustaf Yassin sama persis dengan video di mana ketika Pak Prabowo mempromosikan Lutfi Tajiasin? Berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi. Ya bukan apa-apa sih, cuma kepo aja. Apakah ketika Pak Prabowo mengambil video mempromosikan Lutfi Tajiasin itu ketika mereka bersama dengan Pak Jokowi? Atau malah yang pegang kamera itu malah Pak Jokowi? Yang pegang kamera itu Pak Jokowi. Itulah kenapa di video itu mulai dari Pak Lutfi, Pak Prabowo, Gustaf Yassin itu mengambil sikap sempurna. Setelah lihat foto ini dan video kemarin ketika Pak Prabowo mempromosikan Lutfi Tajiasin, jujur aja saya sangat kecewa dengan Pak Prabowo. Kecewa karena di samping Pak Prabowo terbukti tidak netral, yang ada di bayang-bayang saya sekelas Prabowo, presiden negara besar sekelas Republik Indonesia, yang harusnya duduk bareng sama Vladimir Putin, duduk bareng sama Xi Jinping, yang harusnya dengan gagahnya telepon Donald Trump mengucapkan selamat. Nah ini malah membuat video mempromosikan cagup sekelas Lutfi. Sangat disayangkan aja gitu loh. Dan kalau boleh ngomong langsung sama Pak Prabowo ya, saya bakalan ngomong, aduh Pak Prabowo, bukan kelasnya Bapak mempromosikan cagup sekelas Lutfi, bukan. Kelasnya Bapak itu membahas negara dengan para pemimpin-pemimpin negara di dunia. Itu. Wah, katanya macan Asia, taunya badut. Belum 2 bulan dilantik jadi presiden, udah menunjukkan kalau beliau ini nggak lebih buruk dari Mulyono. Kacau, miris sih gua. Padahal levelnya presiden loh. Terusnya bapak ini bisa bertindak sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan bertindak sebagai presiden satu golongan atau satu partai doang. Kalau gua mah nggak heran sih, soalnya penerusnya Mulyono kan. Salam logika. Ini reaksi pertama gua setelah melihat dia ikut mengendos salah satu calon gubernur. Semakin hari dia terlihat semakin takut, semakin patuh, semakin tunduk, dan semakin tertekan. Lalu, apa yang terjadi dengan dia sebenarnya? Apakah dia terpenjara kasus, tekanan oligarki, atau tekanan dukun? Jujur, sampai pada tahap ini, gua paham apa sekarang yang dikatakan semua tentang beliau oleh Fufu Papa. Dan akhirnya, gue sekarang membenarkan apa semua yang dikatakan oleh Fufu Papa tentang dia. Gue sih masih berharap ya nanti Pak Prabowo ketika pulang gitu ya,
Enggak, kelamaan enggak ketika pulang. Pak Prabowo meminta untuk anak buahnya segera speak up soal ini gitu loh. Ya walaupun udah dibersihin sama Bung Hasan Nasbia, tapi menurut gua kurang gitu loh. Harusnya Pak Prabowo sendirilah yang mengatakan melalui video gitu bahwasanya ya apa gitu biar rakyat ini enggak pesimis lagi gitu ya. Sangat disayangkan sekali nih video Pak Prabowo kok seperti ini, sangat disayangkan sekali. Apalagi ketika beredar gambar ataupun foto yang di sana ada Pak Jokowi, Pak Prabowo dan calon gubernur dan wakilnya ini. Aduh gimana gitu ya, kok jadi kayak seolah-olah Pak Prabowo itu tunduk dengan Jokowi. Bapak kan presiden RI gitu loh Pak, sangat disayangkan sekali. Benar kata Pak Anies ya, waktu dulu saat sidang sengketa Pilpres di MK. Ini dia videonya. Bila kita tidak melakukan koreksi saat ini, maka akan menjadi presiden ke depan di setiap pemilihan di berbagai tingkat. Bila kita tidak melakukan koreksi, maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan dan menjadi kebiasaan, lalu menjadi budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan rasa hormat dan penuh harap mohon peristiwa ini jangan dibiarkan melewat tanpa dikoreksi. Mudah-mudahan ya, gua masih sangat berharap ya, ini yang terakhir keblunderan Pak Prabowo yang dilakukan. Mudah-mudahan selanjutnya akan bisa lebih menunjukkan bahwasanya Pak Prabowo itu adalah macan Asia. Kita masih sangat berharap kepada Pak Prabowo. Ayolah Pak, buktikan Pak. Sekian dari gua Praga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.